Banyak dari kita tidak suka membicarakan kematian. Kita percaya bahwa kematian adalah kenyataan mutlak yang suatu hari akan kita hadapi, tetapi kita menghindarinya, kita tidak menghayatinya sebagai keyakinan yang benar-benar meresap dalam hati dan pikiran kita. Kita dilanda perasaan takut dan cemas. Ada perasaan tersirat bahwa jika kita menghindari menyebut kematian, maka kematian akan menjauh dari kita, dan jika kita menyebutnya, ia akan mendekat dan ajal pun semakin dekat. Karena itu, kita berusaha lari darinya dan segera melewati pembicaraan tentangnya agar bisa kembali ke kehidupan normal kita. Dan sementara kita seperti itu, datanglah firman Allah Ta'ala. Katakan, kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata, lalu dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Meskipun kamu merasa telah lari dan selamat dari bahaya yang hampir merenggut nyawamu, datanglah firman Allah. Katakanlah pelarian kalian itu tidak akan berguna bagi kalian jika kalian lari dari kematian atau pembunuhan. Dan jika demikian, kalian hanya akan menikmati kehidupan itu sebentar saja. Jadi, apapun yang akan kamu jalani setelah itu hanyalah masa waktu yang terbatas dan sedikit. Baiklah, jika kamu berpikir, seperti banyak orang kaya dan para hartawan, bahwa mereka yang tinggal di istana megah lebih jauh dari bahaya kematian dibandingkan dengan penghuni tenda atau kawasan kumuh yang sederhana, maka datanglah firman-Nya yang maha mulia. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh sekalipun. Momen berikutnya yang menantiku dan menantimu tidak bisa ditunda atau dipercepat, akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Maka apabila ajal mereka telah tiba, mereka tidak dapat menundanya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Namun pada kenyataannya, kita hidup dalam sebuah paradoks yang aneh, sebuah pertentangan antara keyakinan dan perilaku. Kita percaya bahwa saat perpisahan dengan dunia ini semakin dekat dan kita melihatnya mengambil orang-orang yang pernah tinggal bersama kita, makan bersama kita, berdiskusi dengan kita, dan bekerja bersama kita. Namun kita lalai dan melupakan, dan keimanan itu tidak tercermin dalam perilaku kita. Al-Quran menunjukkan perbandingan dan paradoks ini antara dekatnya ajal dengan terus-menerusnya kelalaian. Allah berfirman, telah dekat kepada manusia hari perhitungan mereka, sedang mereka dalam kelalaian berpaling. Baik, mengapa kita terus-menerus memikirkan tentang kematian? Mengapa gagasan yang menakutkan ini harus selalu menyertai kita? Bukankah itu pemikiran yang membuat putus asa? Ambil contoh ini bersamaku. Jika dikatakan kepadamu bahwa kamu akan tinggal selama 5 tahun di sebuah negara, lalu setelah itu pindah ke negara tetangga untuk hidup di sana selama 100 tahun. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, kamu akan mengarahkan semua rencana, pikiran, dan usahamu ke negara yang kedua. Kamu akan hidup secukupnya di negara pertama dan menabung untuk yang kedua, karena itulah yang lebih penting dan lebih lama. Begitulah logikanya. Sekarang fokuslah, kita sedang membandingkan dua periode waktu, yang satu 5 tahun dan yang lain 100 tahun. Lalu bagaimana jika kita membandingkan kehidupan sementara dengan kehidupan abadi, surga abadi atau neraka abadi? Pilihan mana yang pantas untuk diperjuangkan? Orang yang bijak adalah orang yang kenyataan tentang kematian selalu menguasai pikirannya. Karena ia tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal yang sebenarnya. Hal itu mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhirat. Membuatnya tidak tertarik pada pembicaraan kosong dan perbuatan yang tidak mendekatkannya kepada Allah. Ia memandang segala sesuatu dengan pertimbangan. Apakah ini akan mendekatkanku kepada Allah? Apakah perkataan ini? Keputusan ini, usaha ini, apakah akan bermanfaat bagiku di akhirat, atau justru akan menambah beban dunia dan menghabiskan energiku untuk hal yang sia-sia? Hal ini membuatnya berhenti sejenak untuk merenungkan hubungannya, sehingga ia memilih orang-orang terdekatnya dengan hati-hati, mereka yang mengingatkannya kepada Allah dan membantunya dalam ketaatan. Ia pun menjauh dari pergaulan yang memberatkan dirinya dengan dosa. Hal ini membuatnya mencintai pertemuan dengan Allah, sehingga setiap harinya menjadi persiapan untuk pertemuan itu. Ia memperindah amalnya dengan apa yang diridai Allah dan meringankan segala sesuatu yang memberatkan langkahnya menuju surga. Hal itu mengajarkan kepadanya bahwa kuburan penuh dengan orang-orang yang dulunya memiliki waktu namun tidak memanfaatkannya dengan baik.
Kematian bukanlah sebuah gagasan yang membuat putus asa, dan mengingatnya bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan motivasi untuk hidup. Ia adalah kompas yang selalu mengembalikanmu ke jalan yang benar. Ia adalah satu-satunya kebenaran yang menempatkan segalanya pada tempatnya, menelanjangimu di hadapan dirimu sendiri, dan menempatkanmu di hadapan pertanyaan terpenting. Apakah kamu akan meninggalkan dunia ini dengan ringan atau dengan beban yang membuat Tuhanmu murka? Assalamualaikum.